Aliana ketakutan di kamar mandi. Dia tahu Morgan tidak bercanda, apalagi pria itu pria pendendam. Morgan pasti serius untuk membalas benjolan di dahi akibat jam waker yang dia lemparkan. Sekarang dia harus melarikan diri karena Morgan sedang tidak ada. Morgan memang meninggalkan Eliana di kamar mandi karena dia ingin mengambilkan baju ganti untuk Eliana yang sudah disiapkan sebelumnya. Morgan berdiri di depan lemari yang sudah terbuka. Tatapan matanya tidak lepas dari gaun tipis yang menerawang, juga pakaian dalam super seksi yang hampir tidak menutupi apapun itu. Pakaian itu sengaja disiapkan untuk menggoda Eliana. Namun Eliana tidak pernah menyentuhnya. Tapi malam ini, sepertinya dia bisa membuat Eliana menggunakan gaun malam tipis dan pakaian dalam seksi tersebut. Seringai menghiasi wajah, pakaian itu pun diambil. Morgan segera keluar dari kamar Eliana. Jangan sampai Eliana menunggu lama, dan jangan sampai kedua putranya sudah bangun saat dia sedang bersenang-senang sehingga kesenangannya terganggu. Eliana melarikan diri dengan berangkat. Dia sudah keluar dari kamar mandi, dia harus lari. Jangan sampai Morgan bisa melakukan apa yang ingin dilakukan karena dia tidak sudi. Eliana sudah hampir mencapai pintu, namun pada saat itu pintu kamar terbuka. Eliana terkejut. Morgan menatapnya dengan tatapan tajam karena Eliana hendak kabur. "Apa yang kau lakukan, Eliana?" Morgan melangkah masuk dan mengunci pintu kamarnya. "Jangan macam-macam, Morgan." Eliana mundurkan tubuhnya. Dia harus bisa melarikan diri dari kamar itu. "Aku tidak akan melakukan apapun. Aku hanya minta imbalan dan balas perbuatanmu saja." Morgan melemparkan pakaian yang dia ambil ke atas ranjang. "Kau gila? Apa aku harus memberikan tubuhku sebagai imbalan atas bantuan yang kau berikan?" teriak Eliana marah. "Apa kau lebih suka menyerahkan tubuhmu pada pria tua daripada aku?" "Tidak, aku tidak sudi menyerahkan tubuhku pada pria menjijikan itu," jawab Eliana. "Bagus, jika begitu seharusnya kau bersyukur. Ada pria tampan dan gagah sepertiku yang menggantikan pria tua jelek itu." Morgan tersenyum. Eliana semakin ketakutan. Apalagi Morgan melangkah mendekatinya. "Jangan mendekat, Morgan." Eliana memundurkan tubuh kembali karena Morgan semakin mendekat. "Kau tidak bisa lari, Eliana. Aku yang menikmati waktu kita berdua di dalam kamar mandi." "Tidak, jangan!" teriak Eliana segera berbalik dan merangkak cepat menuju pintu, namun sialnya Morgan sudah meraih pinggangnya dan bawanya menuju kamar mandi. "Lepaskan aku, Morgan!" teriak Eliana sambil memberontak. "Kali ini, kau tidak akan bisa lari, Eliana." "Edwin, Alvin, tolong Mami!" Eliana berteriak, memanggil kedua putranya, berharap si kembar mendengar dan masuk ke dalam untuk menolongnya. "Sayang sekali, mereka sedang tidur." Morgan tersenyum penuh kemenangan. "Lepaskan, aku tidak mau." Eliana masih terus meronta. Kedua tangan memukul, jika kedua kakinya tidak sakit, sudah ditendang Morgan saat ini. Semua gara-gara ibu tirinya. Jika kedua kakinya sudah sembuh dan dia bertemu dengan ibu tirinya, maka dia akan menginjak kedua kakinya. Pintu kamar mandi pun tertutup. Teriakan Eliana pun tak henti terdengar. Dia berusaha melawan, berusaha mencegah Morgan melepaskan gaun pengantin yang dia gunakan, dan berusaha menghentikan pria itu, namun usahanya sia-sia. Gaun pengantinnya sudah terlepas. Eliana memaki dan mengumpati Morgan, namun pria itu tidak peduli. Eliana begitu kesal, rasa malu dan amarah campur aduk, apalagi yang dikenakan saat itu hanya pakaian dalam bagian bawah saja. Kedua tangan menutupi dada. Eliana memalingkan wajah karena dia tidak mau melihat ke arah Morgan. "Aku hanya bantu mandi, tidak akan melakukan apapun," ucap Morgan karena dia hanya menggoda Eliana saja. "Aku tidak perlu bantuan darimu," ucap Eliana sinis. "Ayolah, kau tidak bisa sendirian. Aku tidak akan melakukan apapun." "Tidak, belum. Jadi jangan takut." "Apa maksud belum?" tanya Eliana heran.
Aku masih bisa menahan diri, Eliana. Lagi pula, aku tidak mau membuatmu marah. Jadi jangan khawatir. Tapi nanti, saat aku sudah tidak bisa menahan diri lagi, maka pada saat itu, aku tidak akan ragu. Sepertinya kau tipe orang yang bisa melakukan seks dengan siapa saja, sekalipun tanpa adanya perasaan. Cibir Eliana. Seks adalah kebutuhan, terkadang harus dilakukan, tanpa perlu melibatkan perasaan. Jadi benar, kau melakukan hal seperti itu. Eliana menatapnya tajam, dia juga melakukannya namun dengan sebuah alasan. Apa aku terlihat seperti itu? Morgan balik bertanya. Aku takut membayangkannya. Eliana kembali membuang wajah. Di negara bebas ini, apa ada yang begitu suci, Eliana? Tanya Morgan. Entahlah, aku tidak suka menilai orang lain karena aku juga tidak suci. Jawab Eliana. Apa kau pernah memiliki kekasih sebelumnya? Tanya Morgan, dia sungguh ingin tahu akan hal ini. Eliana diam. Dia tidak menjawab karena dia merasa Morgan sudah mulai menanyakan sesuatu yang menyangkut kehidupan pribadinya. Kenapa diam saja? Morgan berjongkok di depan Eliana dengan sebuah handuk basah. Jangan terlalu banyak tahu karena kau akan semakin penasaran. Jadi aku tidak boleh tahu lebih banyak tentangmu. Tidak, Morgan. Aku tidak suka ada yang tahu kehidupanku. Sekalipun tuaku. Iya, Eliana mengambil handuk basah yang ada di tangan Morgan dan kembali berkata, kita tidak memiliki hubungan apapun, jadi keluarlah. Tidak baik seorang wanita dan pria di dalam kamar mandi yang sama. Apalagi dalam keadaanku yang seperti ini. Aku tahu kau membantuku. Aku sangat berterima kasih. Tapi aku bukan kekasihmu dan kau juga bukan kekasihku. Aku emang sudah tidak suci, tapi aku tidak akan mau melakukan seks tanpa adanya perasaan cinta. Jika begitu, apa kau menjadi kekasihku, Eliana? Tanya Morgan. Pertanyaan yang kau berikan ini, apakah karena kau menyukai aku, atau kau minta hal demikian karena kau hanya ingin bermain seks denganku saja? Morgan diam, tidak menjawab pertanyaan Eliana. Mereka berdua saling pandang. Morgan menatap ke dalam mata Eliana, seperti ingin mencari sesuatu di sana. Eliana pun tidak berpaling, namun pada akhirnya Morgan beranjak dan melangkah menuju pintu kamar mandi. Panggil aku jika kau sudah selesai, ucapnya. Terima kasih, ucap Eliana. Morgan keluar dari kamar mandi. Eliana bernapas lega. Akhirnya dia bisa membuat pria itu keluar, meski dia tidak tahu kenapa Morgan tidak menjawab pertanyaan yang dia lontarkan. Tapi dia tahu, Morgan hanya menginginkan tubuhnya saja untuk balas dendam, atau mungkin untuk melampiaskan hasratnya saja. Setelah keluar dari kamar mandi, Morgan melihat pakaian minim yang ada di atas ranjang. Apa yang dipikirkan? Baju itu pun diambil dan dibuang ke dalam tong sampah. Jika dia memberikan baju itu pada Camilla, maka Camilla akan menggunakannya dengan senang hati. Tapi Eliana, dia tahu Eliana tidak akan sudi. Morgan keluar dari kamar mandi untuk mengambil gaun tidur Eliana yang memang pantas dikenakan. Kini dia pun berlaku sopan dengan mengetuk kamar mandi. Wanita yang berbeda harus diperlakukan dengan berbeda pula. Entah kenapa dia jadi seperti itu. Yang pasti, dia tidak mau Eliana membenci dirinya dan menganggap jika dia menginginkan Eliana sebagai pelampiasan hasratnya saja. Tiba-tiba dia jadi peduli dengan hal demikian, dan wanita yang sedang mengenakan sebuah handuk itu, dengan senyuman manisnya tiba-tiba membuatnya merasakan debaran aneh, debaran yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Sial, dengan katakan dia mulai mengidap penyakit jantung akibat usianya yang sudah tidak muda lagi. Makasih. Kotak obat sudah berada di atas lantai. Morgan sedang mengobati luka di kaki Eliana yang diakibatkan tubit high heels yang digunakan oleh ibu tiri Eliana saat menginjak kaki Eliana. Tidak ada rasa sakit yang ditunjukkan oleh Eliana. Morgan sampai mengangkat wajah untuk melihat ke arahnya, karena biasanya wanita akan bersikap manja di saat seperti itu. Apa tidak sakit? Tanya Morgan. Sakit, tentu saja. Jika begitu, kenapa kau tidak menunjukkan sakit sama sekali?
Apa kau ingin aku berteriak-teriak seperti orang gila hanya karena sakit saja? Tidak, bukan begitu. Beberapa luka yang perlu dibalut menggunakan perban pun kembali dibalut setelah diberi obat dan setelah selesai, Morgan duduk di sisi Alyana. Aku ingin mengajak makan malam di luar, tapi sepertinya tidak bisa. Jadi katakan, apa yang kau makan? Tidak perlu Morgan, terima kasih. Cukup perhatikan kedua putramu saja. Jangan pedulikan aku bisa sendiri. Tolak Alyana. Selalu itu saja yang kau katakan. Lihat keadaanmu, kau tidak bisa apa-apa. Aku tidak mau merepotkan dirimu, Morgan. Aku tidak merasa repot sama sekali. Tunggulah di sini. Aku akan buat makanan untuk kita. Ucap Morgan seraya beranjak. Alyana mengangguk. Tatapan matanya tidak lepas dari Morgan yang sedang melangkah keluar dari kamar. Sikap Morgan tiba-tiba berubah. Dia tidak seperti sebelumnya. Sikapnya lebih lembut dan sopan. Entah apa yang terjadi, dia sendiri tidak tahu. Edwin dan Elvin sudah bangun sedari tadi dan sudah mandi. Berlari keluar dari kamar untuk mencari ayah mereka. Suara benda jatuh dari dapur membuat mereka berlari ke arah dapur karena mereka tahu ayah mereka di sana. Daddy, di mana Mommy? Teriak Edwin dan Elvin. Bobby di kamar Daddy, jawab ayah mereka. Tanpa membuang waktu, Edwin dan Elvin berlari menuju kamar karena mereka ingin melihat keadaan ibu mereka. Alyana tersenyum saat mendengar suara mereka yang heboh. Alyana beringsut agar dia bisa bersandar pada kepala ranjang saat Edwin dan Elvin sudah masuk ke dalam. Mommy, bagaimana keadaan Mommy? Teriak mereka berdua. Seperti yang kalian lihat, yang tidak baik hanya kedua Mommy saja. Jika ada yang Mommy inginkan, katakan padaku, ucap Edwin. Benar, Mom. Kami akan mengambilkan apapun yang Mommy inginkan, ucap Elvin pula. Mereka berdua duduk di sisi Alyana untuk melihat keadaan ibu mereka. Terima kasih, Mommy sangat terbantu berkat kalian berdua. Apa Mommy tidak terbantu dengan adanya Daddy? Tanya Edwin. Tentu saja Mommy terbantu, jawab Alyana. Menurut Mommy, bagaimana dengan Daddy? Apakah Daddy masih tidak keren? Tanya Elvin. Keren? Tentu saja keren. Benarkah? Apa Mommy sudah jatuh cinta pada Daddy? Tanya Edwin penuh semangat. Tidak, jawab Alyana karena memang dia tidak sedang jatuh cinta dengan Morgan. Kenapa Mom? Katanya Daddy kami keren. Tapi kenapa Mommy tidak jatuh cinta pada Daddy? Tanya Elvin. Daddy kalian memang keren, tapi hanya sebatas itu saja. Karena Daddy kalian belum bisa membuat Mommy jatuh cinta sampai sekarang. Wah, Daddy payah, ucap Edwin. Benar, pesona Daddy memang hanya bisa menggoda penyihir saja, ucap Elvin. Alyana terkekeh. Mereka berdua sangat menggemaskan. Dia bahkan lupa dengan beberapa hal untuk sesaat. Dia ingin seperti itu, karena dia ingin bersama dengan mereka lebih lama. Dia justru berharap Edwin dan Elvin adalah putranya. Entah kenapa dia jadi ingin tahu tanggal ulang tahun mereka berdua. Boy, kapan ulang tahun kalian? Tanya Alyana. Bulan Desember, tanggal 15. Apa Mommy mau memberi kami hadiah? Wah, tidak lama lagi, ucap Alyana sambil tersenyum. Desember tanggal 15 tanggalnya sama dengan tanggal lahir kedua putranya. Tapi sayang, bulannya berbeda, karena dia melahirkan tanggal 15 bulan Oktober. Tapi ulang tahun Daddy yang sudah dekat, Mom. Apa Mommy tidak memberikan hadiah untuk Daddy? Tanya Elvin. Tentu, Mommy akan memberikannya nanti. Jika begitu, kami membantu Daddy terlebih dahulu. Edwin dan Elvin melompat turun dari atas ranjang dan berlari keluar dari kamar. Alyana tersenyum. Apa yang dipikirkan? Sudah pasti Edwin dan Elvin bukan putranya. Karena Morgan sudah berkata, jika ibu mereka sudah meninggal, tapi nanti ada di mana hari dia akan mengetahui kebenarannya. Saat itu tidak akan lama lagi. Rahasia itu pasti terungkap saat sang pengacau itu kembali. Edwin dan Elvin bantu ayah mereka membuat makanan.
Mereka pun berkata jika ayah mereka belum bisa membuat Eliana jatuh cinta. Morgan tidak menjawab. Dia tahu Eliana wanita yang berbeda yang tidak mudah terayu dengan rupanya yang tampan. Baiklah, itu seperti sebuah tantangan dan memang dia sudah tertantang sejak awal. Tapi setidaknya Eliana sudah menganggapnya keren dan itu perkembangan yang sangat bagus. Suara di dapur terdengar ramai. Itu karena Edwin dan Elvin bersenang-senang dengan ayah mereka. Sudah beberapa jenis makanan yang sudah jadi. Tentunya Morgan terlihat puas, begitu juga dengan si kembar. Mereka berdua juga terlihat puas, walau dapur sedikit kacau. Ayo, Dad, bawa Mami keluar agar kita bisa makan bersama, pinta Elvin. Tunggu di sini, Daddy akan bawanya keluar. Morgan meletakkan makanan terakhir ke atas meja. Sedangkan Edwin dan Elvin sudah duduk untuk menunggu ayah dan ibu mereka. Eliana tampak termenung saat Morgan masuk ke dalam kamar. Pria itu tersenyum saat melangkah, mendekatinya dan terburu-buru. Eliana segera beringsut ke sisi ranjang, karena dia tahu pria itu aman membawanya keluar. Mana Edwin dan Elvin? Tanya Eliana basa-basi. Mereka sudah menunggu kita di meja makan. Maaf, aku merepotkan kamu, Morgan. Dia tidak enak hati. Morgan seorang penguasa yang memiliki segalanya. Tapi dia harus masak dapur gara-gara dirinya. Tidak perlu dipikirkan, aku tidak keberatan. Sendal diambil untuk Eliana kenakan agar kaki Eliana tidak kedinginan akibat lantai yang dingin. Eliana tidak melepaskan tatapan matanya dari Morgan saat pria itu mengenakan sandal di kakinya. Morgan sedang sibuk dan begitu selesai, tanpa sengaja tatapan mereka jadi bertemu. Kenapa melihat aku seperti itu? Tanya Morgan. Tidak ada apa-apa. Eliana memalingkan pandangannya dengan terburu-buru. Tidak perlu khawatir. Morgan beranjak dan menggendong Eliana bak seorang putri. Aku tidak akan melakukan apapun padamu, ucapnya lagi seraya melangkah menuju pintu. Terima kasih. Eliana memberanikan diri, memberikan ciuman di pipi Morgan. Tentunya Morgan terkejut, sehingga langkahnya sampai terhenti. Lalu, tatapan matanya melihat ke arah Eliana yang tersipu malu. Itu sebagai tanda terima kasihku karena kau sudah membantuku, ucap Eliana. Itu tidak cukup, Eliana, ucap Morgan. Jadi, apa yang kau inginkan? Tanya Eliana dengan ekspresi wajah heran. Malam ini, kau harus tidur denganku. Morgan kembali melangkah keluar kamar dan menuju kamar. Apa? Aku tidak mau, protes Eliana. Boy, Bobby tidak mau tidur dengan kita, ucap Morgan sedikit berteriak. Hei, apa maksudnya? Mommy kenapa tidak mau tidur dengan kami? Edwin dan Elvin yang tadinya menunggu, berlari menghampiri ayah dan ibu mereka. Bukan tidak mau, tapi... Mau ya, Mom. Malam ini tidur dengan kami, rengek si kembar. Eliana melotot ke arah Morgan. Pria itu tersenyum dengan penuh kemenangan. Edwin dan Elvin masih merengek sehingga mau tidak mau. Akhirnya Eliana setuju, karena si cengeng yang mudah menangis sudah terlihat menangis. Dia sangat heran, kenapa anak itu begitu mudahnya menangis. Edwin dan Elvin bersorak senang. Tentunya Morgan juga tapi tidak bersorak dalam hati, dan senyuman yang sedang ditunjukkan saat ini menunjukkan perasaan senang yang sedang dirasakan. Satu langkah semakin dekat. Dia pun merasa semakin aneh, karena dia sangat menantikannya. Tidak saja menantikan tidur bersama Eliana, namun dia juga merasa sebuah perasaan meledak di hati, bagaimana kembang api di malam tahun baru. Sepertinya yang paling senang malam ini adalah Daddy, teriak Edwin. Tentu saja, Daddy bersedia mendapatkan hadiah, ucap ayahnya bangga. Daddy curang, kamu juga mau hadiah, teriak Elvin. Mami akan memberikannya nanti untuk kalian, ucap Eliana. Jika begitu, Daddy tidak boleh tidur dengan kita.
Apa? Bukankah kita sudah sepakat? Protes Morgan. Dedi curang, jadi tidak jadi. Besok saja baru buat tidur bersama dengan kami. Benar, kami tidak jadi tidur dengan Dedi, ucap si bungsu. Morgan melotot ke arah kedua putranya. Perasaan senang bagi kembang api yang dia rasakan meledak sirna. Padahal, dia sudah berharap, tapi kedua putranya justru menghancurkannya. Kami hanya bercanda, Dad. Dedi boleh tidur dengan kami, ucap Edwin. Benar, kami hanya bercanda saja. Jangan sampai Dedi menangis dalam kamar, ucap Elvin. Kalian berdua. Morgan memijit pelipis. Dia dipermainkan oleh dua anak kecil yang licik. Edwin dan Elvin tertawa. Begitu juga dengan Eliana. Walau kesal, pada akhirnya Morgan tersenyum. Kenapa dia jadi merasa jika mereka sudah seperti keluarga saat ini? Dulu, dia pernah merasakannya. Kehangatan dan kebersamaan yang seperti itu. Keluarga yang dia miliki sesaat karena pada akhirnya hancur berantakan. Akibat pengkhianatan dilakukan oleh ibunya, tapi saat ini, dia merasa ingin selalu seperti itu. Dan dia sangat mengharapkan mereka selalu bersama.